datang di acara pertama untuk ekstrakurikuler terbaru SMA Negeri 1 Kabanjahe, yakni Onsaka Obrolan Semansaka. Daripada berlama-lama, langsung kita lanjut aja. Oke, tunggu dulu Michelle. Oke. Sebelumnya teman-teman pasti belum tahu apa sih Onsaka itu? Oke. Onsaka adalah ekstrakurikuler terbaru SMA Negeri 1 Kabanjahe yang sudah ada sejak 8 Maret 2021. Nah, di ekstrakurikuler ini kita akan sama-sama belajar segala sesuatu terkait sastra Indonesia. Nah, di dalam ekstrakurikuler ini kita akan belajar puisi, pidato, berbicara di depan umum, dan masih banyak lagi. Lanjut nih Kak, apa lagi? Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita udah tahu apa sih Onsaka itu. Nah, di obrolan pertama kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Valen Breri Sinuraya. Tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Oke, sebelumnya teman-teman, kami mempersilahkan untuk kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama kakak Valen Breri Sinuraya. Kakak sekarang pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di IPDN. Dan kakak alumni SMA Negeri 1 Kabanjahe tahun 2019 atau Angrumba Angkatan 60. Oke, langsung nih. Kita langsung masuk ya Kak. Oke, boleh. Kami tuh mau nanya-nanya dulu tentang kilas balik kehidupan masa-masa SMA-nya gitu. Sekarang kan pasti udah lama lah kan ninggalin masa-masa SMA gitu. Kami mau bertanya tentang gimana sih kakak dulu di SMA gitu. Dari kelas 10-nya atau mungkin boleh diceritain sebelum masuk SMA kakak di mana gitu. Oke, baik. Nah, berbicara tentang riwayat pendidikan mungkin ya, gimana cerita pendidikan kakak. Sebenarnya kakak mengawali pendidikan itu, kakak dulu nggak ikut TK. Jadi kakak nggak masuk TK, kakak tuh umur 5 tahun, itu langsung masuk SD, kayak gitu. Nah, terus kakak SD di salah satu SD negeri di desa ya, di desa Kecamatan Munte, seperti itu. Kakak juga SMP masih di SMP Negeri 2 Munte, dan kakak melanjut ke SMA Negeri 1 Kabanjahe. Nah, saat itu kakak ini dulu itu kita belum sistem zonasi ya, jadi kita masih pakai sistem nilai, jadi nilai rata-rata seperti itu. Jadi ketika kuota sekolah saat itu 352, sebenarnya nilai kakak itu cukup membahayakan gitu. Jadi kakak itu ada di urutan 325 atau 326 kayak gitu. Jadi kakak ada di PLS terakhir saat itu. Setelah itu saat kita pemilihan jurusan, kakak masuk ke kelas 10 sosial 1. Oke. Mungkin itu cerita pendidikan kakak, maksudnya dari kakak awal sampai kakak masuk di SMA Negeri 1 Kabanjahe, kayak gitu. Dan setelahnya kakak juga tetap melanjut di kelas 11 sosial 1 dan 12 sosial 1. Oke. Tadi kan kakak singgung sedikit cerita tentang kehidupan masa kecilnya gitu. Pasti kayak gini kan Kak, kehidupan masa SMA itu pasti ada pengaruhnya dong. Maksudnya terpengaruh dari kehidupan masa kecil yang kakak di SD, di SMP gitu. Kakak gimana sih di SD, di SMP gitu? Oke, baik. Jadi kalau misalnya berbicara tentang SD, SMP, sebenarnya ketika kakak dulu SD, SMP dengan saat kakak SMA saat itu, ada beberapa perbedaan yang mungkin cukup signifikan ya. Lebih ke lingkungan mungkin. Karena kan gini, kalau kakak dulu SD, SMP, kakak itu kan tinggal bersama keluarga dengan orang tua kayak gitu. Dan mungkin teman kakak itu hanya sebatas 1-2 desa di sekolah kayak gitu. Ketika kakak masuk ke sini ya itu tadi dari lingkungan kakak ngekos selama 3 tahun SMA, terus kakak punya teman dari berbagai desa, berbagai tempat dari Kabupaten Karo kayak gitu. Itu suatu hal yang luar biasa kayak gitu. Maksudnya ketika kita bertemu dengan orang lebih banyak, tentunya kita akan memiliki pemikiran yang lebih luas gitu. Karena kan interaksi kita udah jauh lebih luas lagi kayak gitu. Terus untuk gimana kakak di SD, SMP dan SMA sebenarnya ada pengalaman menarik kayak gitu. Dulu itu kakak kayak ini, percaya nggak percaya, kakak itu di kelas 2 SD ya, kakak itu belum bisa baca sebenarnya. Ini mungkin agak lucu gitu, mungkin kalian nggak percaya, tapi dulu kayak gitu, kakak dulu belum bisa membaca kayak gitu. Kakak sadar itu ketika kakak buka ulang tuh laporan nilai kakak kayak gitu, dan kakak lihat di situ ada catatan ke orang tua, tolong diajari membaca di rumah kayak gitu. Dan ya seperti kita ketahui ya, maksudnya ya mungkin kakak terlambat saat itu dibanding yang lain, mungkin karena kakak juga nggak TK gitu. Tapi ketika kakak ya mungkin belajar lebih sungguh lagi dari sebelumnya, kakak bisa menyeimbangi mungkin teman-teman yang lain saat itu, bahkan bisa memberikan yang lebih gitu, sehingga mungkin di kelas 4 dari nilai ranking nilainya sudah cukup membaik. Gitu.
Oke, tadi kan kita udah dengar bagaimana riwayat pendidikan dari kakak. Sekarang kita mau tanya, sebenarnya kakak ngambil kedinasan ini sebenarnya alasannya apa gitu? Apakah dari diri sendiri atau suruhan dari orang tua atau bagaimana kak? Ini menarik ya. Jadi sebenarnya sejujurnya kakak itu nggak pernah kepikiran untuk melanjut ke perguruan tinggi kedinasan. Karena dulu itu kakak pengennya masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja kayak gitu. Dan dari kakak masuk SMA sampai kakak tamat mungkin sampai kelas 12 ya semester akhir tuh kakak itu persiapannya justru ke perguruan tinggi kayak gitu. Kakak ikut bimbingan belajar itu khusus untuk persiapan SBMPTN, UTBK ya saat itu kayak gitu. Jadi kakak persiapan itu gitu. Terus gimana ceritanya kakak bisa melanjut ke kedinasan? Itu ada satu hal menarik di sini. Eh, kakak ikut SNMPTN dan saat itu kakak nggak lulus. Jadi waktu kakak coba jalur SNMPTN, jalur undangan, kakak nggak lulus. Nah dalam pikiran kakak yang sempit saat itu, kalau misalnya aku cuman coba SBMPTN, aku cuman coba UTBK, kalau aku gagal otomatis aku nganggur kayak gitu. Jadi mungkin aku harus nunggu 1 tahun ke depan untuk bisa mencoba lagi gitu, dan mungkin belum tentu juga aku berhasil di tahun selanjutnya kayak gitu. Jadi dalam pikiranku saat itu semakin banyak pintu, semakin banyak jalan yang aku buka, coba, mungkin kemungkinan untuk salah satunya terbuka itu ada gitu, mungkin semakin besar gitu ya. Jadi karena aku nggak lulus, justru teman-teman bilang nih, kalau nggak coba kedinasan, kamu kan anak sosial ya di sekolah, mungkin kalau ke IPDN itu masih berhubungan gitu. Jadi ya sudah, untuk memperbanyak pintu itu aku justru coba IPDN gitu. Dan saat itu aku persiapannya bisa dibilang mandiri dan otodidak ya. Jadi persiapannya juga mulai bulan April di 2019 itu aku persiapan. Terus itu sambil aku persiapan UTBK juga, karena kan itu kasnya kedua-duanya aku ikuti kayak gitu. Jadi ya tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil, mungkin benar saat itu. Ya kakak lulus di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, dan juga lulus kedinasan, lulus di IPDN kayak gitu. Dan mungkin itu tadi kakak harus korbankan salah satunya gitu. Jadi galau kakak itu terjadi ketika kakak tuh kan lulus SBMPTN di salah satu PTN. Nah, itu daftar ulangnya itu berbarengan dengan tes kesehatan daerah IPDN. Jadi kalau misalnya kakak daftar ulang ke PTN, otomatis kakak nggak bisa lanjut tes IPDN. Kalau kakak lanjut tes IPDN, kakak nggak bisa daftar ulang, otomatis kakak nggak masuk PTN gitu. Justru Dilema. iya, jadi Bimbang nih. Bimbangnya bimbang yang berfaedah gitu. Kayak orang bimbang kan mau makan apa hari ini, kita mau masuk mana gitu ya, kan. tapi saat itu kan galaunya justru di situ. Mungkin kita kan awalnya tuh aku galau, aku sedih karena aku nggak lulus. Tapi saat itu aku udah lulus, aku senang. Tapi jadi ada lagi masalah gitu, berbenturan kayak gitu. Jadi setelah aku pertimbangkan, aku bicara ke orang tua, ya mungkin saat itu tahapan IPDN masih banyak ya, masih panjang. Tapi entah gimana aku mungkin berdoa dan lainnya, dan aku bulatkan tekadku untuk mencoba IPDN. Dan saat itu ya resikonya kalau aku nggak lulus, otomatis kembali aku nganggur. Tapi ya itu tadi, maksudnya ketika kamu mau mencoba sesuatu, otomatis kan ada hal yang harus kamu bayar gitu. Maksudnya ada resiko yang harus kita ambil gitu. Kalau misalnya kita nggak berani ambil resiko, ya nggak mungkin gitu. Jadi kakak lanjut tes IPDN, dan ya puji Tuhan saat itu bisa lulus sampai akhir gitu, sampai pendidikan sekarang ini. Oke, berarti itu memang nggak terpikirkan dan kebetulan Tuhan berkehendak di situ. Iya, Gitu. iya. Oke. Nah, kita mau menguji ingatan kakak tentang masa-masa SMA. Apa nih? Masih ingat nggak kesibukan kakak masa SMA gitu? Waduh, iya, jadi gini, berbicara tentang kesibukan nih ya, ada beberapa yang membuat orang menjadi rajin sebenarnya. Yang pertama mungkin kalau menurut aku, dia memang rajin pada dasarnya. Ada orang yang memang karena dia gabut, ujungnya jadi rajin gitu. Jadi gini, mungkin karena aku pribadi ngekos ya, jadi mungkin aku nggak banyak tugas rumah yang mungkin harus aku kerjakan gitu, dan mungkin daripada aku gabut di kos, aku beranjak dari situ, aku mungkin mulai aktif organisasi di SMA gitu. Sebenarnya dulu itu aku bisa dibilang pemalu, tertutup gitu ya. Tapi semenjak aku di SMA tuh, aku join ke salah satu organisasi di sekolah, Paskibra kalau dulu tuh Paskibra di sekolah. Itu kesibukan yang aku ikuti mungkin di situ ya. Aku latihan 2 kali seminggu saat itu, latihan Paskibra kayak gitu, dan latihan Paskibra saat itu. Terus ada juga persiapan Olimpiade. Jadi di kelas 2 itu aku itu ikut menjadi salah satu tim Olimpiade sekolah kayak gitu, mungkin bidang geografi gitu. Dan aku persiapan itu gitu. Jadi
kesibukannya kayak gitu sih. Jadi pulang sekolah ya aku latihan organisasi di hari tertentu, aku persiapan olimpiade di hari tertentu, dan mungkin sisanya aku ikut bimbingan belajar tadi dari kelas 11 sampai 12 Oke. kayak gitu. Jadi kan gini kan Kak. Tadi kan Kakak bilang Kakak itu udah dilepas gitu di masa di SMA, Kakak udah harus tinggal di sini, ngekos di sini. Berarti itu kan terlepas dari orang tua gitu. Dan biasanya untuk orang-orang tertentu, ketika dia lepas dari orang tua itu udah kayak hancur gitu. Jadi kayak hidup nggak teratur, makan nggak teratur, waktu juga berantakan apa segala. Kalau Kakak sendiri kayak mana? Oke, jadi itu kembali ya kemana gimana kita bisa memanajemen kegiatan kita sepanjang hari dan lainnya kayak gitu. Kalau kakak pribadi, eh, kakak merasa ketika kakak mungkin orang tua udah mengusahain kita untuk bisa sekolah pendidikan gitu, mungkin bagi sebagian orang bisa sekolah di sini tuh kan hal yang mungkin biasa ya gitu, maksudnya ya sudah tamat SMP melanjut di SMA 1 misalnya gitu. Tapi bagi kakak yang saat itu memang dari kampung gitu, maksudnya masuk ke sini aja itu kayak suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi ketika kakak ke sini terus kakak ngekos gitu, orang tua kakak mungkin harus kerja untuk ya itu tadi, pengeluaran kan cukup banyak ya dari biaya kos, uang makan dan lainnya gitu. Kakak merasa punya tanggung jawab aja gitu. Nah, maksudnya kakak merasa kalau kakak nggak serius justru kayak itu menyanyiakan apa yang udah orang tua kakak lakuin gitu. Jadi kakak merasa kakak harus bayar itu, mungkin kakak nggak bisa bayar finansial ini uang ke mama kakak saat itu gitu ya. Kakak juga belum bisa balas dengan apa ya, minimal dengan kakak lebih serius lah, maksudnya bertanggung jawab untuk apa yang kakak lakukan saat itu. Mungkin kayak gitu aja. Jadi kakak ya berusaha untuk usahain yang terbaik sih. Maksudnya mungkin banyak ya stigma anak kos itu mungkin kurang disiplin, kadang-kadang nggak teratur, kadang-kadang makannya juga nggak teratur, Iya. banyak yang sakit gitu ya. Tapi kalau kakak pribadi itu tadi ya, kalau aku sakit juga aku yang bisa buat aku sakit, aku yang bisa buat aku sehat gitu. Dan namanya anak kos kalau kita jauh gitu ya. Dan kalau kamu sakit itu kamu nggak enak bilang ke orang tua kalau kamu sakit gitu. Jadi mungkin kalau aku pribadi, orang tua tanya gimana kabarnya gitu, aku selalu bilang aku sehat gitu. Nah, aku takut ya mungkin itu jadi beban pikiran mereka gitu. Dan itu ke bawah sampai sekarang aku di asrama di IPDN, setiap nanya kabar tuh aku selalu bilang aku baik gitu. Karena memang ya itu tadi, dan aku juga berusaha untuk jaga kesehatan gitu. Kan ini tadi singgung tentang udah jauh dari orang tua. Nasihat apa yang Kakak pegang dari orang tua gitu? Yang memang sampai sekarang terbawa gitu loh. Nasihat-nasihat apa yang ini anakku, ini ya gitu. Eh, Beberapa hal yang betul-betul aku pegang ya dari orang tuaku yang sampai sekarang aku ingat, dan itu salah satu menjadi motivasi untuk aku. Mama selalu bilang kayak gini, ingat kita itu orang yang susah kayak gitu. Terus tapi sesusah apapun kita mungkin di ekonomi, keberhasilan anak dalam pendidikan itu salah satu kayak kekayaan yang kita nggak bisa nilai kayak gitu. Jadi tolong kamu mungkin bisa menjadi orang yang akan mengubah ini keluarga kita gitu, kamu bisa bawa nama keluarga kita lebih baik dan sebagainya gitu. Terus mama juga selalu tekankan selalu usahakan yang terbaik. Mungkin bagian kita manusia itu kan hanya berusaha gitu, masalah hasil itu nomor 2, masalah itu kan itu istilah kalau rezeki nggak kemana. Tapi kalau kita nggak berusaha ya nggak bisa juga gitu. Jadi mamaku selalu cuma bilang ya sudah, usahakan yang terbaik, coba yang terbaik gitu. Intinya kamu harus coba yang terbaik. Dan yang lebih lagi sebenarnya orang tua bilang, intinya mau kamu pendidikan sekarang, kamu tamat nanti, kamu harus bisa berguna buat orang lain lah gitu. Jadi nggak cuma untuk kita keluarga, tapi gimana ke orang sekitar, gimana kamu ada kamu bisa jadi berkat kayak gitu. Itu kayak sesuatu yang aku pegang dan mungkin memotivasi aku untuk bisa lebih sih gitu. Oke Kak, udah banyak ya tadi cerita tentang gimana sih kakak selama SMA gitu. Apalagi tadi katanya kakak kan ngekos. Pasti banyak tantangan-tantangan yang kakak hadapi selama kakak SMA, apalagi kakak tinggal sendirian gitu kan di Kabanjah ini. Apa sih tantangan yang selama ini kakak hadapi ketika kakak sekolah? Jadi khusus SMA dulu nih Kak. Ya khusus SMA gitu Kak. Karena Dulu. Kita di SMA pengen nguras-nguras yang lalu-lalu gitu. Jadi kan harus ingatnya dulu Iya. ya. Oke, jadi kesusahan yang paling besar sebenarnya awalnya ya beradaptasi, aku rasa. Karena kan aku tadi udah sempat singgung di awal, dari gaya bicara gitu. Kadang-kadang kalau misalnya aku dari kampung gitu, nah mungkin ini udah lebih ke kota gitu ya. Jadi ya aku harus menyesuaikan gitu. Kadang-kadang ini kayak kampung kan gaya bicaranya gitu. Kadang-kadang kita pakai logat
logat kedaerahan gitu, karena mungkin tinggal di kampung atau di sini kita masih banyak menggunakan bahasa daerah gitu. Justru mungkin itu menjadi salah satu hal yang harus kita sesuaikan gitu. Maksudnya dengan lingkungan yang baru, aku harus bisa berkomunikasi mengikuti yang lainnya kayak gitu. Terus aku harus pintar berteman sih, karena mungkin kan kalau misalnya kayak tadi aku ikut teman aku yang mungkin kurang baik, ya mungkin namanya anak muda tuh banyak yang jiwa-jiwa yang memang lagi Eksplorasi. ya eksplorasi Iya, gitu. eksplorasi. Kita harus kasih kesan sama masa muda kita kayak gitu, dan mungkin banyak yang salah dalam mengartikan itu gitu, kesannya justru kesan yang kurang baik gitu, dan aku harus bisa pilih-pilih sebenarnya gitu. Jadi itu. Terus yang lebih susah lagi ya lebih ke jauh dari orang tua sih, maksudnya karena kayak gini, kalau misalnya kita sedang sama keluarga kita masih tinggal sama orang tua, itu kayak biasa aja gitu, maksudnya biasa di sini kita nggak terlalu menghargai waktu, kita nggak terlalu menghargai kebersamaan kita dengan orang tua gitu. Tapi ketika kamu udah mencoba untuk jauh dari orang tua, itu udah beda sekali gitu. Nah, kayak sekarang ini ketika ada kesempatan bisa kumpul dengan keluarga, kesempatan cuti, aku ingin betul-betul menghabiskan waktu itu dengan keluarga gitu. Karena mungkin aku nggak bisa dapatkan itu di lain waktu gitu. Jadi di situ mengajarkan aku untuk bisa menghargai kebersamaan. Kita masuk ke apa Kak, tentang kegagalan. Pasti ada kerikil kan, ada batu besar juga yang dihadapi selama masa-masa SMA gitu. Atau mungkin bisa ceritain prestasi-prestasi Kakak, apa yang didapat selama SMA? Oke, jadi kalau di SMA sendiri, kakak tuh kalau di organisasi sebelumnya sempat menjadi ketua Paskibra di sekolah kayak gitu, sempat menjadi ketua Paskibra. Terus kakak juga ikut organisasi kecil, mungkin kakak jadi ketua kelas di kelas 11 dan 12 sosial saat itu, dulu sosial 1. Terus kakak juga sempat jadi koordinator olimpiade bidang geografi ya di sekolah kayak gitu. Terus kakak beberapa kali mengikuti olimpiade geografi, itu mulai kelas 11. Nah mungkin kalau aku bisa cerita sedikit kayak gini. Boleh. Saat itu ada salah satu olimpiade, itu sebelum OSK, Olimpiade Sains Kabupaten kayak gitu. Ada arahan dari sekolah, nunjuk ke salah satu teman aku yang mungkin tim olimpiade saat itu. Dia bilang, tolong kamu cari 3 orang per mata pelajaran untuk bisa ikut olimpiade ini gitu kan. Terus saat itu kita kan anak sosial, nggak terlalu banyak yang ini saat itu untuk olimpiade gitu. Terus itu kayak entah gimana ceritanya gitu, aku kayak mengajukan diri aja gitu. Aku namanya bro gitu, aku satu gimana geografi gitu. Aku rasa teman aku saat itu agak ragu sebenarnya gitu ya, dia anak apa sih gitu. Terus karena memang saat itu aku ranking di kelas lainnya juga nggak terlalu menonjol gitu, jadi mungkin cukup meragukan gitu. Tapi karena mungkin aku kayak niat saat itu, teman aku lihat aku niat, terus aku mengajukan diri, teman aku bilang oke lah kamu satu gitu, jadi 2 lagi dicari gitu. Aku udah langsung ikut gitu. Terus tiba saatnya kita olimpiade, saat itu namanya Oskoposia, Olimpiade Sains pra OSK. Jadi sebelum OSK itu diusul gitu. Nah, aku ngerjain soal gitu. Nah, aku yang belum punya pengalaman sama sekali di olimpiade sebenarnya agak kikuk kayak gitu. Jadi ketika aku ada 100 soal, dalam pikiranku sama kayak aku udah cari sekolah, aku harus jawab semuanya mungkin gitu, dan aku berusaha untuk jawab semuanya gitu. Ternyata kan olimpiade ada nilai plus minus, jadi kita harus meminimalisir nilai minus kita. Kalau memang betul-betul nggak tahu nggak usah diisi. Tapi saat itu karena dalam pikiran aku harus jawab semua gitu, aku anggap sebagai ujian sekolah gitu. Ujungnya aku jawab banyak, aku sain banyak, dan entah gimana ceritanya itu olimpiade pertama, dan saat itu aku dapat kesempatan untuk meraih medali perak. Wow. Gitu. Wow. Dan, Suatu kebetulan yang wow. Iya, jadi dari situ beranjak dari situ sebenarnya keberanian aku untuk lanjut mengembangkan potensi di akademik di olimpiade itu semakin besar. Gitu. Setelah itu ada olimpiade sains kabupaten yang resmi kayak itu. Dari sekolah langsung bilang karena kamu kemarin dapat medali itu, kamu boleh lanjut tanpa tes di sekolah gitu. Jadi sekolah udah percayain gitu. Dan sempat jadi juara 1 Olimpiade Sains Kabupaten di Kabupaten Karo untuk bidang geografi saat itu 2018, dan beberapa kali olimpiade yang lainnya juga sempat dapat juara kayak gitu. Nah ini penting untuk aku sampaikan ya, dari beberapa kali aku juara olimpiade bukan berarti aku nggak pernah nggak juara gitu kan. Aku pernah nggak juara, jadi kayak seperti di OSP saat itu, setelah OSK kan kita dikirim ke OSP ke provinsi gitu. Nah kita olimpiade sains provinsi, aku juga nggak juara saat itu, dan mungkin beberapa olimpiade lainnya gitu. Tapi dalam pandangan tuh kayak gini, kalau aku berani mencoba saja itu udah jadi keberhasilan yang pertama gitu. Nah karena ya kemungkinannya hanya 2,
aku berhasil atau aku nggak berhasil, Iya. kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak berani coba, otomatis aku nggak akan bisa berhasil, Yes. kayak gitu. Jadi justru ketika aku juga nggak lolos saat itu, aku nggak menang saat itu jadi suatu hal yang baik untuk aku ya, pengalaman gitu. Dan itu kayak membuat aku lebih berani untuk ya mencoba hal baru, kayak gitu. Terus untuk prestasi lain sebenarnya nggak banyak ya. Untuk ranking di kelas sebenarnya ini hal yang sensitif gitu. Aku pribadi bukan hal yang terlalu berpatokan pada ranking, karena itu kan mungkin bagian dari penilaian saja gitu, tapi nggak menggambarkan kamu sepenuhnya sebenarnya. Kalau aku pribadi menurut abang kayak gitu. Nah di situ tahu nggak, masuk di SMA 1 itu mungkin karena sebelumnya di kampung aku tuh juara kelas kayak gitu, mungkin karena biasa kayak gitu anggap remeh kan ya Yes. gitu. Jadi kan Manusia. kecenderungan manusia kayak gitu nih. Iya, Aku manusia. anggap ya udah aman aja Aman. gitu. Ketika aku masuk di sosial 1 gitu dengan persaingan yang mungkin lebih daripada SMP, SD sebelumnya, itu tadi aku rasa aku kurang maksimal sih gitu. Dan tahu gak, aku itu nggak masuk ranking 20 besar saat itu. Sekelas itu hanya 32. Akibat menganggap enteng tadi gitu. Iya benar. Jadi kan itu kayak gimana gitu ya. Maksudnya kamu sekelas 32 orang, kamu nggak masuk 20 besar gitu. Dan itulah yang terjadi sama aku gitu. Tapi aku bukan pribadi yang mungkin berpasrah pada karena ya udah gitu, enggak Itu ada gitu di- ya. Ya mungkin bagi aku ranking juga nggak terlalu ini, tapi itu menggambarkan aku kalau aku bekerja keras atau enggak gitu. Jadi semester berikutnya itu ada kenaikan sedikit, meski sedikit tapi ya ada kenaikan gitu. Aku ada di ranking 18 kayak gitu. Terus di kelas 2 SMA aku itu bisa beranjak ke ranking 8 di kelas. Terus semester 2-nya itu di kelas 11 aku ranking 5 di kelas kayak gitu. Sampai di kelas 3 itu aku bisa ranking 3 di kelas di sosial 1, itu sekaligus jadi ranking 3 umum di sosial kayak gitu. Jadi Nah iya kami ya, ya. grafiknya Drastis mungkin naiknya. cukup baik. Dan memang kalau misalnya kita bisa ambil kesimpulan atau kita bisa ambil sesuatu dari hal ini, satu yang aku ambil bahwa ya nggak semuanya mudah gitu. Maksudnya ketika kamu mencoba sesuatu itu ya nggak semuanya langsung sesuai dengan yang kamu harapkan kayak Iya. gitu ya. Mungkin banyak hal yang di luar ekspektasi kita kayak gitu. Tapi kalau kamu berusaha ya pasti bisa lah kayak Iya. gitu. Jadi aku yang dulu memang anak kampung ya, bisa dibilang anak kampung dari kampung kayak gitu. Tapi aku berusaha untuk beranjak lebih lagi, berjalan melangkah lebih lagi. Itu untuk itu sih sebenarnya kayak gitu. Dan mungkin keberanian kita untuk mencoba itu yang membuat kita lebih sih gitu. Aku rasa. Berbicara soal keberhasilan, tadi kita udah bahas-bahas tentang gimana kakak di SMA, pencapaiannya, kesulitan-kesulitannya juga. Nah, masuk di PDN itu sebenarnya juga satu keberhasilan dong kak. Itu suatu pencapaian yang nggak semua orang bisa. Ya kita mulailah bisa bahas-bahas tentang PDN. Gimana waktu pertama kali kakak keterima gitu? Pasti keluar nih pengumumannya gitu. Apa respon pertama? Apa respon orang tua gitu? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang tes IPDN saat itu ya 2019, mungkin nggak beda jauh dengan tes kedinasan sekarang ini gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lalui saat kita tes sekolah kedinasan gitu. Saat itu aku tes paling awal itu ada tes administrasi gitu. Tes administrasi sebenarnya nggak banyak yang jatuh di tes administrasi, tapi namanya kita tes, kita takut aja gitu. Iya. Aku gimana ya, aku kayak setelah aku daftar, aku isi berkas aku gitu, aku jadi takut gitu. Justru aku bilang, aduh gimana kalau nggak lulus administrasi juga lulus gitu. Sebenarnya administrasi itu kemungkinan lulus kalau kita nggak ada salah berkas, salah data dan lainnya gitu. Tapi itu menjadi ketakutan sama aku gitu. Dan aku lolos tes administrasi, terus namanya selanjutnya TKD, tes kompetensi dasar ya, dengan sistem CAT gitu. Nah, itu tesnya cukup mengerikan, bisa dibilang cukup mengerikan ya, karena di tahapan itu yang paling banyak gugur gitu. Aku bisa kasih contoh kayak gini. Saat itu pendaftar dari Sumatera Utara itu ada 2.952 orang, sedangkan kuota Provinsi Sumatera Utara yang akan lulus itu 3 kali kuota. Jadi yang diambil untuk TKD itu hanya 3 kali kuota provinsi. Bayangin aja, 97 kali 3 gitu. Dengan perbandingan pendaftar itu ada 2.900 gitu. Dan saat aku ujian gitu, nah terus aku kan gak ada persiapan nih, aku sebenarnya gak ada bimbel khusus untuk kedinasan gitu. Nah jadi aku takut gitu. Nah tapi kayak modal kayak tadi, kamu berani mencoba, itu keberhasilan yang pertama. Selanjutnya ya usahain yang terbaik gitu aja. Jadi ketika aku ujian itu tadi, aku
aku lolos gitu dan ada di ranking 50 besar mungkin nilai TKD saat itu kayak satu hal yang luar biasa gitu aku rasa. Melanjut ke tahap selanjutnya aku ada tes kesehatan daerah, terus lanjut tes psikotes kayak gitu, sampai terakhir itu tes pantuhir penentuan akhir gitu. Tes pantuhir ini agak beda, semua tes yang tadi itu kan dilaksanakan di provinsi ya, di Medan gitu. Nah tapi kalau pantuhir ini dilaksanakan di Jatinangor kayak itu, di Jawa Barat. Jadi kita akan dikarantina selama 1 bulan saat itu gitu. Jadi selama 1 bulan kita akan mengikuti beberapa rangkaian tes gitu, dan itu hal yang paling menegangkan sebenarnya aku rasa. Apalagi pada saat pengumuman pantuhir itu ya diumumkan Sumatera Utara peserta pantuhir ada 116 orang, yang gugur ada 9 orang kayak gitu saat itu. Jadi itu kayak wah gitu maksudnya, dan ketika dia sebut nama satu persatu kayak itu kayak ya Dalam hati berdoa. ya berdoa sekali jangan sampai nama jangan sampai nama aku kayak gitu. Dan itu Hamin 1 momen itu aku ini sih, aku betul-betul takut. Terus saat itu kan kita nggak bisa komunikasi dengan keluarga ya, dulu kita nggak boleh bawa handphone dan lainnya, jadi kita nggak ada alat komunikasi gitu. Jadi aku cuma berdoa, mamaku pasti doain aku juga, dan aku berharap aku cuma yang terbaik gitu. Pas momen tadi ada beberapa teman yang gagal saat itu, dan puji Tuhan aku bisa lulus kayak itu. Dan itu kayak Mimpi. ya, Ini apa? aduh itu kayak ya betul-betul saat itu aku nggak percaya aja gitu. Iya. Nah, maksudnya aku yang mungkin aku rasa dengan persiapan yang kurang maksimal, tapi Tuhan kasih kesempatan gitu kan, aku betul-betul puji Tuhan, ini aku betul-betul nggak percaya saat itu, tapi itulah yang terjadi gitu. Oke. Diceritain dong Kak, gimana kehidupan di PDN gitu. Pertama masuk itu terkejut nggak sih? Yang pasti kan kalau orang yang namanya orang denger IPDN kedinasan, ya pasti kayak teratur banget gitu, kayak militer gitu, berasa militer gitu. Di sana terkejut nggak gitu batinnya, jiwanya, rohnya atau apa ini? Ya benar ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang kita terkejut, ya sangat terkejut, ya sangat. Nah karena kita yang mungkin sebelumnya meski kakak ngekos ya, tapi kan ya mungkin nggak terlalu terikat kayak gitu ya, kita punya kebebasan gitu. Nah dan ketika kakak masuk di IPDN itu kayak hidup kakak itu dipenuhi oleh aturan gitu, maksudnya semua hal itu kayak diatur gitu. Nah hal sederhana dari kamu bangun tidur, dari kamu pasang spray tempat tidur kamu, dari kamu lipat selimut kamu, itu semua diatur gitu. Nah masa pakaian yang harus kamu gunakan, kamu harus bangun jam berapa dan lainnya, itu semua diatur kayak gitu. Dan mungkin awalnya kembali kemampuan beradaptasi ya. Aku yang kaget, tapi aku berusaha untuk bisa beradaptasi saat itu gitu. Dan sebenarnya penyesuaian gitu, aku butuh berapa lama untuk menyesuaikan hidup seperti itu. Tapi ya jika dipikir-pikir, aku rasa sangat positif gitu. Nah justru kalau sekarang itu nggak jadi beban. Sebenarnya kan nggak cuman hal di PDN ya, maksudnya dalam hal apapun itu, kalau misalnya kita ngerjain sesuatu itu dan kita kayak berat melaksanakannya, itu justru jadi sulit gitu. Nah maksudnya hal sederhana kalau kamu aduh gitu ya, jadi ya mengeluh gitu ya, jadi itu nggak maksimal gitu. Tapi aku pribadi ya aku nikmati aja gitu. Nah oke, kayak gini, lipat selimut kayak gini, pakaian kayak gini, ini ya udah aku laksanakan aja, aku nikmati setiap harinya. Dan kalau sekarang itu udah jadi kebiasaan, biasa aja gitu. Nah kalau misalnya aku itu aku tahu kalau aku harus bangun sebelum jam 5, aku tahu kalau aku harus lipat selimut seperti ini, aku tahu kalau aku harus olahraga jam berapa dan lainnya gitu, karena itu udah melekat gitu. Jadi ini juga bisa kita terapkan ya, nggak harus kamu sekolah kedinasan, kamu bisa terapkan hal seperti itu. Misalnya dengan membiasakan kalau kamu itu bisa buat apa namanya, manajemen waktu kamu gitu. Nah kayak sekarang nih kamu kelas 12 misalnya, kamu itu bisa manajemen waktu kamu gitu. Aku harus bangun jam ini, jam 4 misalnya aku bahas soal mungkin setengah jam atau baca gitu, baru aku mungkin yang lainnya gitu. Kamu bisa atur itu, dan kalau kamu udah biasa itu bisa kamu nikmati, dan itu justru positif untuk kamu nanti. Oke Kak, tadi kan itu cerita awal kakak masuk ke IPDN, dan ini udah beberapa tahun kakak di sana kan. Jadi apa sih asiknya selama kakak di IPDN, dan apa tantangan-tantangan yang kakak hadapi selama di sana kayak gitu? Dari asiknya dulu nih. Ya asiknya, yang senang-senangnya dulu, baru nanti Asiknya dulu gitu ya. asiknya dulu. Kalau asiknya, sukanya tuh ada banyak sih sebenarnya. Apa namanya, yang paling pertama tuh lebih ke kehidupan sih gini. Karena kami tuh satu asrama tuh kan dari berbagai provinsi, hampir dari semua provinsi kayak gitu. Nah dan bayangin kamu hidup dengan orang dari berbagai daerah kayak gitu.
bisa dibilang ya kalau misalnya beda suku itu kita juga kepribadiannya agak beda pembawaannya, Yes. intonasi bicara. Mungkin kamu tahu kalau suku Batak itu bicaranya mungkin lebih Nah, Keras. iya, intonasinya lebih kasar tinggi, gitu. lebih keras gitu. Dibanding mungkin teman kita dari suku Sunda yang mungkin lebih lembut kayak gitu. Dan mungkin di Indonesia Timur itu juga lebih keras sedikit Yes. gitu dan lebih cepat lah. Saya, sapu sepatu di mana gitu. Itu kayak gitu ya. Jadi itu jadi suka. Aku rasa aku betul-betul menghargai itu. Aku betul-betul menikmati itu. Karena gimana ya? Tapi awalnya gini, aku bingung ya maksudnya ketika hari pertama, minggu pertama tuh gitu ya. Aku kan belum biasa. Terus banyak kita yang berbicara bahasa Indonesia tapi menggunakan logat kedaerahan kayak gitu. Nah, dan saat itu justru aku bingung gitu. Nah, kan ada beberapa daerah mungkin ya bahasa daerah itu justru udah dianggap seperti bahasa Indonesia gitu. Dan ketika kita berbicara bahasa Indonesia justru kayak apa namanya? Kita anggap bahasa daerah itu udah kayak bahasa Indonesia gitu. Iya. Mungkin kalau orang Karo ya, kita suku Karo tuh mungkin kamu sering dengar iyakin kayak gitu Iya. kan. Iyakin. Nah, itu gitu. Nah, jadi nggak cuma Karo, ada juga beberapa suku yang mungkin seperti itu gitu. Jadi dianggap dia udah berbicara bahasa Indonesia gitu. Dia mungkin nggak sadar gitu. Nah, tapi ternyata sebenarnya enggak gitu. Justru kan kita bingung gitu. Nah, sama kayak kita ngomong iya kin, iya gitu memang gitu. Salah iya kin, ya apa kin gitu dan itu kan kayak membingungkan Iya. gitu. Nah, dan awalnya kok apa maksudmu? Justru kayak ini apa maksudnya apa sih gitu. Ini apa Semua gitu emosi. ya, justru kayak jadi emosi. Oh serius lah, aku kan nanya serius gitu padahal dia juga jawabnya serius gitu. Tapi karena kita karena kita salah paham, kita nggak saling ngerti, kita dalam pikiran kita aku nanya kok dia nggak hargai, dia kok malah jawab apa gitu. Nah, tapi padahal dia juga jawab serius, Iya. tapi karena kita nggak paham gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak aduh itu kayak enak banget gitu. Udah Justru ngerti kalau bahasa dia, iya, dia juga iya, ngerti. kita udah kayak dia kayak kita gitu. Jadi kalau misalnya aku bicara dengan teman-teman dari Indonesia Timur mungkin, kadang-kadang aku udah pakai logat mereka aja gitu. Jadi, Udah jadi rasanya, asik-asik kan? iya. Kok apa kabar bagaimana hari ini gitu. Jadi mungkin nggak sekental mereka, sebagus mereka ya. Tapi kalau misalnya untuk kita yang memang bukan orang asli, mungkin cukup bagus gitu. Iya. Gitu. Bukan hal yang mudah juga gitu. Sama dengan mereka tuh kayak apa namanya? Mengikuti logat-logat kita. Kita ada beberapa teman yang mungkin kayak tadi Sunda dan lainnya gitu, berusaha untuk logat Batak gitu kan. Itu jadi mungkin agak lucu tapi aku apresiasi sekali justru kayak kita itu hidup sama-sama gitu. Bayangin kalau misalnya kamu ngomong kayak logat-logat Batak tapi nadanya lebih halus gitu. Gimana gitu ya. Bayangin itu kayak gitu ya. Jadi menariknya di situ. Itu yang mungkin cukup berkesannya gitu untuk pendidikan di sana. Terus yang lainnya lebih ke kayak tadi disiplin kayak gitu karena sikap karakter itu salah satu hal yang betul-betul ditanamkan di sekolah kedinasan kayak gitu yang mungkin pada sekolah umumnya juga diterapkan ya ditekankan seperti itu tapi kalau di kedinasan itu kayak hal yang wajib gitu dan memang ditanamkan setiap harinya gitu itu juga aku rasa menjadi suka sih kalau untuk aku gitu jadi gimana aku bisa lebih disiplin lagi dari hal kecil itu jadi suka gitu itu sih sukanya gitu Sukanya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke Selanjutnya, sedih-sedih. dukanya. Dukanya, tantangannya. Ini banyak ini, soalnya kan iya. kalau misalkan nggak apa ini ada keteraturan di kamar misalnya pasti Kena harus nyuci hukum. ini Ya, atau apa hukumnya gitu. pasti ada. Oke, jadi kalau berbicara tentang apa namanya dukanya ada gimana ya? Yang pertama kayak tadi sama ya, mungkin jauh dari keluarga terus ditambah masa pandemi, mungkin kayak gitu ya. Karena apa namanya kebetulan kakak masuk terus kakak sebelum tingkat 2 itu pandemi gitu 2000 kan pandemi ya gitu ya. Jadi kita itu nggak sempat beberapa kali cuti mungkin nggak ada cuti karena memang kita harus mengikuti prokes gitu ya nggak memungkinkan untuk cuti gitu nah mungkin kegiatan pesiar di mana kita boleh keluar sekali seminggu itu ditiadakan kayak gitu dengan alasan ya menjaga keselamatan praja keselamatan kita semua kayak gitu jadi ya kamu bisa bayangkan gimana kita bisa hidup di asrama gitu mungkin dalam waktu yang berbulan-bulan tanpa kita keluar dari asrama kayak gitu dan ya untuk menjaga dan menyukseskan semuanya saling menjaga keluarga yang kita sayangi kita rindukan juga kita jaga ya kita harus menjalankan gitu jadi itu mungkin cukup berat untuk kita praja saat itu ketika memang kita belum boleh pulang, belum boleh keluar kampus juga dan lainnya gitu karena pandemi gitu. Terus suka yang lain mungkin keterkejutan tadi gitu nah maksudnya keterkejutan di sini ketika kita belum biasa nih gitu nah mungkin kan anak-anak SMA ya mungkin apalagi daring kayak gini
bangunnya sering terlambat, nggak terlalu ini gitu. Nah, dan ketika kamu tiba-tiba dituntut, ya kamu harus bangun sebelum jam 5 gitu. Kadang-kadang kamu suka kaget aja gitu. Kamu kan molor bangunnya gitu, molor tidurnya, molor gitu. Nah, terus kamu harus bangun lebih awal gitu. Itu kan kayak kaget gitu. Dan menyesuaikan kayak gitu sebenarnya bukan hal yang mudah ya. Iya. Namanya membiasakan suatu hal itu bukan hal mudah gitu. Dan bagi sebagian orang mungkin nggak semua orang itu membuat itu kayak menjadi suatu ini aku rasa menikmati gitu. Banyak orang yang mungkin merasa tertekan juga tentunya, yang merasa itu berat. Justru itu kayak hal berat, aduh capek, aduh ini berat kayak gitu. Tapi kembali gimana kita menanggapi satu hal kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oke. Kesibukannya gitu Kak. Di PDN tuh ngapain aja sih dari kemarin itu sempat nggak Kak masuknya sempat kan sebelum masuk pandemi gitu kan? Sempat. Kesibukannya nih apa aja? Kalau kesibukan sebenarnya lebih ke kuliah ya, karena memang lembaga pendidikan, jadi yang paling utama itu ya kembali mungkin dari pagi sampai sore itu kita ada kuliah atau pembelajaran di kelas kayak gitu. Di luar itu mungkin lebih ke pengembangan minat bakat gitu. Mungkin kalau misalnya kakak suka olahraga ini, kakak mungkin sore-sore ikut olahraga, lari sore dan lainnya gitu. Di kedinasan juga kalau misalnya khususnya IPDN ya, kita itu kayak setiap pagi itu kita ada olahraga pagi dan lainnya gitu. Kalau sore mungkin kita bisa memanfaatkan waktu mandiri kayak itu. Maksudnya kamu mau olahraga sore atau mungkin yang lainnya itu kamu bisa bersih-bersih, mungkin digunain mencuci dan lain sebagainya kayak gitu. Sebenarnya waktu kosong itu nggak terlalu banyak ya, karena bayangin saja kita bangun pagi, kita aerobik pagi, terus kita mungkin setelah itu bersih diri, kita upacara makan, baru kita apel pagi, baru ikut perkuliahan gitu sampai sore, baru setelah perkuliahan ada kegiatan mandiri yang bisa kita isi bebas ya, kayak tadi pengembangan minat, terus yang lainnya kembali apel malam, upacara makan malam, ada jam wajib belajar juga gitu, terus ada kayak kita mempersiapkan pakaian dinas untuk besok gitu. Jadi sebenarnya waktu kita nggak banyak terbuang di situ kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang waktu free juga kita gunakan untuk istirahat kali ya gitu. Namanya hidup kan kita juga butuh istirahat kali ya. Jadi memang kita gunain di situ juga dan lainnya. Gitu. Berhubung karena kita lagi berbicara soal IPDN, gimana kalau kita lihat semalam pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tentang IPDN Kak? Kita juga punya banyak Iya. pertanyaan dari teman-teman